Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 337. Setelah itu, dia mengambil sebuah token dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Kemudian, dia berbicara lagi. Ini adalah token perintah dari sekteku. Jika di masa depan kamu atau saudara dan temanmu datang ke sekteku dengan token perintah ini, siapapun yang memegangnya dapat meminta semua murid sekteku untuk membantu tujuanmu sekali. Tidak peduli seberapa serius bahayanya dan terlepas dari harga mengerikan yang harus kita bayar, murid-murid sekte Aurelian Artificer tidak akan pernah menolak perintah itu. Tang Xiu menerima token perintah dan melihatnya dengan tenang sebelum dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan pernah meminta bantuan sekte ini di masa depan, itu adalah niat baik yang ditunjukkan oleh Dark North abadi kepadanya, dan dia tidak mau menolaknya. Tak lama kemudian, Tang Xiu mengumpulkan inti bumi lalu memberikan 2 bagian sumber profusi aura kepada pria itu. Dengan gembira, Dark North abadi berkata, "Sahabat teman abadi Agung Tang, semua bahan pemurnian berharga dari sekteku ada di ruang rahasia ini. Kau dapat memilih 3 di antaranya sebagai hadiah dari kami. Apapun itu adalah sebuah isyarat untuk memberikan hadiah kepada orang lain setelah menerima hadiah." Tang Xiu sangat menyadari bahwa ini adalah cara Dark North abadi untuk berterima kasih kepadanya. Namun, dia tidak dapat menahan rasa malu dalam hatinya karena nilai Earth Core jauh dari sebanding dengan 2 porsi kelimpahan Aura Source. Tidak masalah, aku akan menganggapnya sebagai bantuan. Aku akan memenuhi keinginan mereka sekali saja jika sekte ini membutuhkan sesuatu di masa depan. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan memeriksa ulang lebih dari selusin bahan pemurnian sebelum akhirnya memilih 3 di antaranya. Dia kemudian meninggalkan ruang rahasia bersama Dark North abadi dan meninggalkan Scarlet Cliff Abode. Ngomong-ngomong, apakah kau ingin menggunakan tungku pemurnian yang biasa kugunakan atau kau punya tungku sendiri? Sahabat Dewa Tang Agung, tanya Dewa Dark North. Aku akan menggunakan milikku sendiri, kata Tang Xiu. Dark North abadi mengangguk dan mengeluarkan beberapa teknik abadi. Lalu tungku pemurnian yang ditempatkan di Scarlet Cliff Abode memasuki cincin spasialnya. Setelah itu, dia berkata, "Sahabat teman abadi Agung Tang, jangan ragu untuk memberitahu murid sekte saya jika Anda membutuhkan bahan pemurnian untuk artefak yang akan Anda sempurnakan di sini. Saya harus mengasingkan diri sekarang. Saya akan keluar untuk menemui Anda lagi saat pedang, baju besi, dan senjata abadi lainnya selesai dibuat." Baiklah, Tang Xiu mengangguk. Ia ingin memurnikan pakaian karang versi color. Meskipun sekte ini tidak memiliki cukup bahan pemurnian, ia memutuskan untuk membelinya di kota terdekat. Ia yakin bahwa ia akan dapat membuat 20 pakaian karang versi color selama tinggal di sini. Setelah beberapa saat, Tang Xiu telah membuat daftar bahan-bahan pembantu yang ia butuhkan untuk membuat beberapa pakaian karang versi color. Begitu ia keluar dari Scarlet Cliff Abode, ia melihat seorang prajurit wanita yang kekar dan kuat, menatapnya dengan wajah tersenyum tegas namun malu-malu. "Saya telah mencantumkan jumlah dan kualitas bahan yang saya butuhkan di sini. Sebaiknya persiapkan semuanya untuk saya dalam waktu 3 hari. Pemimpin sekte Anda baru saja memasuki pengasingan dan tidak akan keluar untuk beberapa waktu. Beritahu tetua sekte Anda saat mereka kembali untuk mengelola urusan di sekte nanti." Tang Xiu menyerahkan daftar itu padanya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Perasaan dipandang rendah oleh raksasa wanita seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, tinggi badan seseorang adalah kekurangan alami seseorang. Kecuali dia menggunakan kekuatan abadi untuk mengubah struktur tulangnya untuk menambah tinggi badannya, dia tidak akan pernah bisa melampaui tinggi badan raksasa wanita setinggi 2,5 meter ini dalam kondisi normal. Kota permintaan abadi. Setelah datang ke kota ini sendirian, Tang Xiu menyatu dengan kerumunan di jalan yang lebar. Mudah baginya untuk berbaur dengan lingkungan kota yang penuh dengan kultivator dan orang abadi, mengingat pengalamannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah karena dia datang ke sini untuk membeli bahan penyulingan. Jadi dia segera mendatangi seorang pemuda yang tampak seperti monyet di sebuah gang. Pada pandangan pertama, remaja laki-laki itu tampak sangat cerdas karena matanya yang cerdas. "Apa yang bisa saya bantu, Tuan?" Remaja itu mengamati Tang Xiu beberapa saat dan merasa yakin bahwa pemuda di depannya pastilah seekor domba gemuk, jadi dia bertanya sambil tersenyum.
Apakah kamu penduduk asli dan akrab dengan kota permohonan abadi ini? Tanya Tang Xiu acuh tak acuh. Remaja itu membusungkan dadanya, menepuknya dengan tangannya, dan berkata dengan percaya diri. Tidak ada satu sudut pun di seluruh area 19.000 km kota permintaan abadi yang tidak dikenal oleh Dragon Broker ini. Aku adalah pemandu yang dijamin sempurna selama kau memberitahuku apa yang kau butuhkan. Aku perlu membeli beberapa bahan pemurnian, tunjukkan jalannya. Ingatlah, aku akan memperlakukanmu lebih baik jika pelayananmu memuaskanku, kata Tang Xiu ringan. Dragon Broker berkedip dan segera menjawab sambil tersenyum. Baiklah. Kita bisa pergi ke Emporium di Cecum Street jika Anda ingin membeli bahan pemurnian biasa, Tuan. Anda dapat menemukan banyak sekali toko dengan berbagai jenis bahan pemurnian di sana. Tentu saja, senior juga dapat menemukan beberapa harta karun dari tumpukan barang-barang bermutu rendah itu dengan keberuntungan yang luar biasa. Namun, jika bahan-bahan berharga adalah yang dibutuhkan senior, kita harus pergi ke Aromatic River Road. Ada 360 toko di sana, yang semuanya menjual berbagai bahan berkualitas baik, dan kita dapat membeli bahan pemurnian apapun yang kita butuhkan selama kita punya uang. Kalau begitu, mari kita menuju ke jalan sungai aromatik, kata Tang Xiu. Dragon Broker menyipitkan matanya dan wajahnya yang tersenyum menjadi lebih cerah. Dia kemudian mengangguk dan menjilat dengan penuh kelicikan. Anda benar-benar orang yang luar biasa mengingat penampilan Anda yang agung, Tuan. Para dewa lainnya tidak sebanding dengan Anda. Ngomong-ngomong, dari 360 toko material tersebut, Precious Hall dan Emporium Bahan Abadi adalah toko terbaik yang ada. Namun, Precious Hall hanya berbisnis dengan pelanggan abadi sementara orang biasa yang pergi ke sana hanya bisa melihat-lihat. Emporium Bahan Abadi bukanlah toko dengan batasan pelanggan meskipun namanya terdengar sangat agung. Kalau begitu, ke aula berharga, imbu Tang Xiu. Sosok kurus kering Dragon Broker bergetar hebat dan dia menatap Tang Xiu dengan bodoh sebelum dia buru-buru berkata dengan wajah hormat. Ya, aku akan membawamu ke aula berharga sekarang juga, Tuan. Namun karena Anda seorang dewa yang terhormat, satu hal yang harus diingat adalah bahwa aula berharga tidak menerima tawar-menawar apapun. Setiap bahan pemurnian memiliki label harganya sendiri dan Anda akan tertinggal begitu Anda menawar. Tang Xiu mengangguk pelan sebagai jawaban. Dengan Dragon Broker sebagai pemandunya, ia menghabiskan waktu setengah hari untuk sampai ke Precious Hall. Pavilion klasik yang besar itu tingginya 100 meter dan meliputi area seluas beberapa kilometer. Bangunan yang dihiasi dengan indah itu tampak megah, dan hanya dengan berdiri di luar, sudah cukup untuk mengatakan bahwa toko material ini adalah toko kelas atas yang menyediakan barang-barang berkualitas. Selamat datang di toko kami, pelanggan yang terhormat. Seorang pemuda berpakaian pelayan datang mendekat dan menyapa sambil tersenyum. Matanya yang tajam hanya melirik ke arah Dragon Broker dan tidak lagi menatap pemuda itu. Saya ingin membeli beberapa jenis bahan pemurnian. Daftar ini berisi nama dan jumlah bahan yang saya butuhkan. Tang Xiu berkata dengan tenang. Kita bisa langsung bertukar jika Anda memilikinya. Pelayan muda itu segera membaca daftar itu sesaat setelah menerimanya. Namun, dia langsung tampak terkejut dan berkata, "Kami memang punya pasir langit jernih dan emas murni merah, tetapi harganya sangat mahal, Tuan. Mengenai tendon Peng Nila, kami punya satu untuk dijual. Harta karun ini adalah barang yang selalu menjadi incaran setiap orang begitu ditaruh di toko kami. Apakah kamu tahu di mana aku bisa mendapatkan bahan ini?" Tang Xiu mengangguk dan bertanya. Orang ini tidak tahu secara spesifik karena aula berharga kami belum menjual bahan ini. Pelayan muda itu menggelengkan kepalanya lalu menambahkan. Namun, ada bahan di toko kami yang sebenarnya mirip dan bahkan sedikit lebih baik daripada indigo peng tendon. Apakah Anda ingin melihat? Sebenarnya, bahan apa itu? Tang Xiu bertanya dengan heran. Itu tendon naga ular, jawab pelayan muda itu. Tang Xiu langsung tampak senang dan mengangguk. Serpen Dragon Tendon memang jauh lebih baik daripada Indigo Peng Tendon dan juga memiliki efek yang sama saat digunakan dalam pemurnian. Baiklah, aku akan membeli serpen Dragon Tendon. Berapa banyak yang harus kubayar untuk bahan dan jumlah yang diberikan? Pelayan muda itu bertanya, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda akan membayarnya, senior?
Kristal abadi, jawab Tang Xiu. Pelayan muda itu segera mengeluarkan jurus untuk mengirim pesan. Beberapa menit kemudian, 3 dewa biasa datang membawa 3 bahan. Pemimpinnya, seorang pria kekar, berkata, ketiga bahan ini berkualitas tinggi dengan total nilai 560.000 kristal abadi. Tang Xiu memeriksa ketiga material itu terlebih dahulu dan, setelah memastikan bahwa itu adalah barang asli, ia meletakkan kristal abadi dari cincin spasialnya ke cincin kosong lainnya. Setelah itu, ia menyerahkannya kepada pria itu dan berkata, silakan ambil 560.000 kristal abadi ini. Pria kekar itu tersenyum setelah memeriksanya. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Silakan datang lagi nanti. Setelah menerima 3 bahan dan mengamankannya, Tang Xiu tidak tinggal lebih lama lagi. Meskipun ia masih ingin membeli lebih banyak bahan pemurnian, ia hanya memiliki 240.000 kristal abadi yang tersisa yang dibutuhkan untuk membayar ongkos susunan teleportasi spasial bagi para prajurit Kekaisaran Tang Agung nanti. Setelah keluar, Tang Xiu mengeluarkan kristal abadi dan melemparkannya ke pialang naga sambil bertanya. Apakah kamu tahu beberapa tempat menarik di kota ini? Dragon Broker tampak bersemangat. Dia hanyalah seorang yang tidak dikenal di sini yang belum mencapai tahap jiwa baru lahir. Bekerja sebagai pemandu biasanya hanya memberinya beberapa batu abadi. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan kristal abadi. Perlu dicatat bahwa satu kristal abadi sama dengan 100 batu abadi. Tetapi Tang Xiu sudah memberinya 200 batu abadi sekaligus. Pria ini jelas-jelas kaya raya. Setelah memberi Tang Xiu label seperti itu, wajah kecil mirip monyet milik Dragon Broker menyeringai lebar dan dia menjilat. Ya, ada banyak tempat menarik di kota permintaan abadi, Yang Mulia. Bolehkah saya bertanya tempat menarik seperti apa yang ingin Anda kunjungi? Tang Xiu berpikir sejenak dan bertanya. Apakah kota ini kebetulan memiliki arena narapidana? Arena narapidana? Anak laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia ragu-ragu sejenak lalu memaksakan senyum kecut. Ya, tapi tempat itu agak terlalu berdarah. Jadi, kemana Anda ingin pergi, Tuan? Angka, tubuh ini kekurangan pengikut akhir-akhir ini, jadi aku akan membeli beberapa dari mereka sebelum kembali. Ayo ke sana, aku akan memberimu hadiah besar asalkan kau membawaku ke beberapa tempat yang membuatku bahagia, mengerti? Saat remaja itu mendengar janji itu, dia terkejut lagi dan dengan cepat berkata, kalau begitu, silakan ikuti saya, Yang Mulia. Saya tahu arena narapidana paling menakutkan di kota permintaan abadi yang memiliki banyak orang yang ganas. Saya jamin itu akan memuaskan Anda. Apakah ada dewa yang dikurung di sana? Tanya Tang Xiu. Tempat itu memang memilikinya. Senior bahkan bisa memiliki gladiator tempur fana di tahap abadi emas asalkan kamu punya uang. Jawab Dragon Broker, kalau begitu, tunjukkan jalannya. Mata Tang Xiu langsung berbinar dan dia berkata dengan gembira. Aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku tidak punya banyak waktu. Bab 1294 Penjara Arena Narapidana. Setiap kota besar di dunia abadi biasanya memiliki arena narapidana yang mirip dengan arena gladiator di bumi, tempat yang penuh dengan kebrutalan dan darah. Setiap gladiator pertarungan maut adalah budaya nasibnya berada di tangan orang lain, di mana mereka hanya punya 2 jalan untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah terus-menerus membunuh lawan mereka di arena narapidana, dan yang kedua adalah menarik perhatian calon kaya yang akan membeli mereka. Kota permintaan abadi sendiri hanya bisa dianggap sebagai kota berukuran sedang di dunia abadi. Karena lokasinya, arena narapidana dibangun di sini. Lagi pula, domain abadi ini jauh lebih tandus daripada domain ramai lainnya, jadi jumlah orang buangan dan narapidana di sini lebih banyak. Tempatnya di depan, Tuan. Mengikuti Tang Xiu, bocah pialang naga mengangguk dengan bangga dan berkata setelah mereka menghabiskan setengah hari berlari dan tiba di sebuah kastil gelap setinggi ribuan meter. Bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa, Tang Xiu segera menyadari bahwa dia tidak dapat melihat ujung kastil sama sekali. Ukuran tempat ini sepertinya tidak kecil, bukan? Tanya Tang Xiu. Seperti yang Anda katakan, Yang Mulia. Dragon Broker menjawab, anak kecil ini telah mendengar banyak kabar angin meskipun dia belum pernah ke kota lain.
Rumor mengatakan bahwa bahkan arena narapidana di kota-kota besar tidak sebesar milik kota permohonan abadi. Oleh karena itu, banyak penjudi dari domain abadi lainnya datang ke sini untuk berjudi. Sepertinya kamu tahu banyak tentang arena narapidana ini. Tang Xiu tersenyum dan berkata, apakah kamu sering datang ke sini untuk bermain game? Bagaimana mungkin anak kecil ini punya uang lebih untuk bermain permainan seperti itu, Baginda? Anak kecil ini selalu miskin dan hampir tidak mampu bertahan hidup. Anak laki-laki itu tersenyum hampa. Hanya saja, banyak orang luar datang ke sini untuk berjudi dan mereka membutuhkan anak kecil ini untuk membimbing mereka. Jadi, anak kecil ini telah menemani banyak penjudi kemanapun mereka pergi. Melihat bagaimana beberapa dari mereka tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam dan menyaksikan lebih banyak lagi yang bangkrut. Jadi, Tang Xiu tampak berpikir dan bertanya sambil tersenyum. Lalu kenapa? Jadi anak kecil ini jadi kehilangan keberanian untuk pergi ke tempat-tempat seperti ini, jawab remaja itu dengan ketus. Anak kecil ini selalu menasihati setiap orang kaya yang mempekerjakanku agar berhati-hati, berharap mereka tidak berjudi di tempat ini. Tang Xiu menepuk bahunya dan memberinya pil dengan santai. Dia terkekeh dan berkata, "Yah, kamu tidak buruk, nak. Setidaknya kamu tidak tersesat. Pokoknya, ayo kita berangkat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku pergi bertaruh di arena narapidana. Aku akan bermain beberapa permainan hari ini dan mencoba memenangkan sejumlah uang untuk membeli beberapa gladiator." Perasaan hangat membanjiri hati Dragon Broker saat ia melihat ramuan di tangannya. Namun, ekspresinya tampak rumit karena ia belum pernah bertemu dengan orang yang begitu murah hati untuk jasanya meskipun ia telah melayani ribuan orang kaya sebagai pemandu sebelumnya. "Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat, Yang Mulia?" "Anda bisa memanggil saya Tuan Tang Agung," jawab Tang Xiu dengan tenang. "Tuan Tang Agung, orang rendahan ini tidak berhak menasihati Anda atau apapun. Tetapi melihat ramuan yang Tuan berikan kepada saya, orang yang tidak layak ini benar-benar berharap Anda tidak bertaruh terlalu banyak. Sudah terlalu banyak dewa yang berakhir sengsara setelah kalah berjudi di arena narapidana ini. Aku tahu, aku hanya akan bertaruh kecil untuk bersenang-senang." Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Dia kemudian melirik puluhan pria gagah berani yang berdiri di luar gerbang setinggi 100 meter. Yang mengejutkannya, orang-orang ini secara tak terduga adalah Dewa Emas. "Selamat datang, dua tamu terhormat. Apakah kalian ingin menyewa Barouche?" Seorang gadis Dragon King dengan tanduk di dahinya mendekat dengan pinggang ramping dan melengkung dan bertanya sambil tersenyum. "Berapa harganya?" tanya Tang Xiu. Gadis naga itu menjawab. "Hanya 10 batu abadi untuk Barouche biasa dan 100 batu abadi untuk Barouche yang indah. Setiap Barouche dapat digunakan untuk waktu yang tidak terbatas, jadi bahkan jika kedua tuan ingin tinggal di dalamnya selama ribuan tahun, itu tidak akan menjadi masalah." Tang Xiu mengeluarkan 100 batu abadi dan dengan santai menyerahkannya padanya. "Tolong berikan aku Barouche yang sangat indah itu." Setelah itu, dia menoleh ke Dragon Broker dan bertanya, "Kamu yang mengendarainya? Sesuai perintah Anda, Tuan." Dragon Broker tampak sedikit senang karena dia suka mengendarai Barouche seperti itu dan mengendarainya berkali-kali. Baginya, sensasi mengendarainya jauh lebih keren daripada terbang dengan pedang. Setelah mereka memilih Barouche berbentuk kapal, Tang Xiu duduk di dalam dan menyaksikan remaja itu dengan terampil mengendarainya untuk terbang di dalamnya. Kedua sisi jalan lurus di ruang dalam itu penuh dengan kios-kios terbuka yang menjual senjata, ramuan, jimat, dan banyak lagi. Semuanya tersedia untuk dijual di sini selama barang-barang itu dianggap sebagai barang biasa di dunia abadi. Tang Xiu sendiri sudah sering mengunjungi tempat seperti itu berkali-kali dan tentu saja tahu bahwa hampir semua barang di sini adalah untuk para kultivator. Umumnya, orang-orang kuat yang berhasil mencapai peringkat abadi tidak akan pernah membeli apapun di kios-kios kelas rendah seperti itu. Namun, dia benar-benar membutuhkan benda-benda seperti itu. Lagi pula, hampir semua orang di Kekaisaran Tang Agung belum mencapai tahap abadi, jadi barang-barang yang dijual di sini sangat berguna bagi mereka. "Perantara naga, beritahu aku kios yang barangnya lengkap dan harganya pantas," kata Tang Xiu dengan tenang. "Apa sebenarnya yang ingin Anda beli, Tuan Tang Agung?" "Apakah Anda punya jumlah pastinya?" tanya Dragon Broker dengan wajah ragu.
Baiklah, pil apa saja untuk kultivator tahap jiwa baru lahir, jimat, senjata, bahan pemurnian, dan ramuan untuk alkimia? Mengenai jumlahnya, itu seharusnya cukup untuk ratusan ribu kultivator selama 1 abad. Imbuh Tang Xiu. Terkesiap, mata Dragon Broker berubah menjadi lebih kecil dan lebih besar dari lonceng, berkata dengan wajah terkejut. Begitu banyak dari mereka? Bantu aku mengatasinya, dan aku akan memberimu 10 kristal abadi sebagai hadiah saat aku pergi, kata Tang Xiu sambil tersenyum. 10? Tubuh remaja itu bergetar sebelum ekspresi gembira menggantikan ekspresi lainnya. Harus diketahui bahwa 100 kristal abadi sama dengan 1000 batu abadi, yang semuanya cukup untuk digunakannya selama beberapa tahun. Jangan khawatir, Tuan Tang Agung. Aku berjanji akan mengelolanya untukmu dengan baik sehingga kau bisa membeli sumber daya terbanyak dengan batu abadi paling sedikit. Dragon Broker menjamin dan menepuk dadanya. Tak lama kemudian, mereka berdua tidak terburu-buru untuk pergi ke arena narapidana, tetapi menghabiskan 4 hari untuk berbelanja. Mereka baru berhenti berbelanja setelah Tang Xiu menghabiskan 20 juta batu abadi dan menyiapkan seluruh sumber daya kultivasi yang cukup untuk dikonsumsi oleh lebih dari 200.000 orang di Kekaisaran Tang Besar selama 100 tahun. Bagi Dragon Broker, tidak ada waktu yang lebih menyenangkan daripada 4 hari ini. Perasaan menghabiskan uang seperti menuangkan air telah membuat pembuluh darahnya membengkak sepanjang waktu. Dia terus menatap Tang Xiu seolah-olah dia adalah semacam dewa. Huf! Saat mereka berdua keluar dari kandang, Dragon Broker menarik napas dalam-dalam, menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan hormat. Tuan Tang Agung, apakah kita akan menuju ke arena narapidana selanjutnya? Kalau begitu, bawalah aku ke arena narapidana tingkat tertinggi, kata Tang Xiu. Para penjudi harus membuktikan kekayaan mereka sebelum memasuki arena narapidana kelas tertinggi, Tuan. Mereka harus memiliki setidaknya 10.000 kristal abadi. Tang Xiu mengangguk dan memberi perintah. Kita tidak akan dibatasi akses masuknya. Pergilah ke sana, dipahami. Anak laki-laki itu sendiri telah menyaksikan pengeluaran Tang Xiu akhir-akhir ini, jadi dia secara alami tahu bahwa Tang Xiu memiliki begitu banyak batu abadi dan kristal. Oleh karena itu, setelah dia membawanya ke bagian terdalam dari arena narapidana, dia berkata kepada penjaga di luar dan berkata, Tuan muda kedua, kami sudah tahu aturannya. Tang Xiu menyerahkan cincin ruang angkasa. Setelah kedua penjaga memeriksanya, mereka segera mengundang mereka masuk dengan wajah penuh hormat. Arena narapidana sendiri merupakan ruang independen yang luasnya mencapai ratusan kilometer dengan tinggi hampir 1 kilometer. Tempat itu dibangun seperti arena gladiator di bumi yang dikelilingi oleh auditorium mirip koloseum yang cukup untuk menampung ratusan ribu orang. 200 km ke pusatnya merupakan arena bagi para gladiator yang akan bertarung dalam pertarungan maut. Saat ini, ribuan penjudi sudah berada di dalam auditorium, menatap kedua gladiator di arena. Kedua petarung di sana bukanlah manusia murni maupun abadi murni. Salah satu petarung adalah pria Leoparkin dengan kekuatan tahap bumi abadi, dan tubuh bagian atasnya yang telanjang ditutupi dengan rantai besi halus saat ia mengayunkan pedang abadi yang menciptakan lapisan bilah yang tumpang tindih di sekelilingnya. Pejuang lainnya adalah pria Veaterkin dengan penampilan manusia dengan 2 pasang sayap di punggungnya. Saat itu, ia mengepakkan sayapnya dan segera mengirimkan lapisan bilah berwarna merah tua yang berbenturan dengan serangan sebelumnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tang Xiu secara acak memilih tempat untuk duduk dan dengan tenang menyaksikan pertarungan kedua dewa bumi ini. Dengan penglihatannya yang tajam, ia dapat dengan mudah melihat bahwa dewa bumi berkepala macan tutul yang tubuhnya ditutupi dengan rantai baja telah jatuh ke posisi yang lebih lemah dan akan segera dibunuh oleh lawannya. Dragon Broker tidak menemani Tang Xiu untuk duduk, tetapi menyelinap ke sekitar deretan kandang besi yang dapat dilihat di arah utara, dengan masing-masing kandang dijaga oleh seorang dewa. Label harga dan informasi tentang kultivasi para gladiator deathmatch ini dan catatan pertarungan mereka di arena dipajang di luar setiap kandang. Tak lama kemudian, dewa bumi berkepala macan tutul itu dibunuh oleh lawannya. Pialang naga menyelinap mundur dan berhenti di belakang Tang Xiu, berbisik. Tuan Tang Agung, saya baru saja bertanya-tanya dan akan ada 4 pertarungan tingkat tinggi 3 hari kemudian di mana semua 8 petarung emas abadi akan bertarung. 4 pemenang terakhir akan menang, sedangkan 4 lainnya akan mati di arena narapidana.
Pada saat itu, beberapa penjudi terkenal dari beberapa domain dewa akan datang untuk berpartisipasi dalam pertaruhan itu. Kilatan melintas di mata Tang Xiu dan dia mengangguk sebagai jawaban. Jika demikian, kita akan tinggal di sini selama 2 hari dan menggunakan uang kemenangan untuk membeli lebih banyak sumber daya kultivasi di toko-toko kelas atas itu. Dragon Broker buru-buru menjawab. Apakah kau yakin bisa menang, Tuan Tang Agung? Kau tahu, ada pepatah di beberapa tempat yang mengatakan sebaiknya kau hindari melakukan hal-hal yang tidak mampu kau tangani. Aku tidak akan datang ke sini jika aku tidak punya rasa percaya diri. Tentu saja, kau mungkin berpikir aku sombong, tetapi aku sudah memutuskan untuk bersenang-senang, apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia memberikan cincin spasial kepada Dragon Broker dan berkata dengan ringan. Ada 100.000 kristal abadi di dalamnya. Kamu bantu aku memasang taruhan dengan ini. Oh 100.000 kristal abadi? Remaja itu gemetar dan menjawab dengan wajah sedikit takut. Tuan Tang Agung, bukankah ini terlalu berlebihan? Begitu banyak kristal abadi untuk berjaga-jaga. Ikuti saja perintahku dan jangan tanya lagi tentang keputusanku, oke? Tang Xiu berkata dengan enteng. Kalau kau memang tidak kompeten, aku bisa menggantimu dengan orang lain. Ya, aku akan mendengarkan perintahmu. Ekspresi Dragon Broker berubah, dan dia segera menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Setelah mengambil ruang spasial dengan 100.000 kristal abadi di dalamnya dan memasang taruhan, dia kembali dan berdiri di samping Tang Xiu, menunggu dimulainya pertarungan berikutnya dan pertaruhan besar. Bab 1295, aku akan membawamu pulang. Waktu berlalu dengan cepat dan 1 jam berlalu. 2 gladiator deathmatch yang tampak keren dan mengesankan dibawa ke arena. Pria emas abadi yang tampan berpakaian putih sedikit membungkuk kepada para penonton dan kemudian mengumumkan dengan wajah tersenyum. Ini adalah pertandingan ke-8 di arena narapidana kita hari ini. Seorang ahli Crystal Race melawan seorang ahli Featherkin. Para tamu yang ingin berpartisipasi dalam pertaruhan, inilah saatnya bagi Anda untuk memasang taruhan. Setelah berkata demikian, dia tidak tinggal terlalu lama dan segera meninggalkan arena narapidana di auditorium. Dragon Broker mendatangi Tang Xiu dan membungkuk sambil berbisik. Tuan Gretang, ahli Crystal Race itu hanyalah seorang abadi biasa, sedangkan ahli Featherkin itu baru saja naik ke tahap bumi abadi. Otoritas arena narapidana menempatkan mereka dalam pertandingan ini berarti bahwa ahli Crystal Race ini sangat kuat dan mungkin dapat bersaing dengan bumi abadi. Namun, ada juga kemungkinan bahwa manajemen arena narapidana mencoba memanipulasi informasi tersebut. Bagaimanapun, jurang dalam level kultivasi seperti itu tidak mudah untuk diimbangi. Kau hanya berkeliling untuk mengingat informasi para gladiator pertarungan maut ini, komentar Tang Xiu sambil tersenyum. Karena ini adalah bagian dari layananku untukmu, jadi tentu saja aku harus tahu informasi mereka. Dragon Broker menjawab sambil tersenyum. Namun, aku hanya akan memberitahumu informasi mereka tanpa mengganggu penilaian dan keputusanmu. Tang Xiu mengangguk pelan. Meskipun penglihatannya tajam dan tajam, pertarungan antara klan kristal dan petarung Featherkin belum dimulai, jadi dia belum bisa menilai kekuatan mereka. Ceritakan padaku catatan pertandingan mereka sebelumnya. Pialang Naga memberitahu Tang Xiu catatan penampilan kedua petarung dalam pertandingan sebelumnya. Dia hanya membacakan informasi tentang mereka karena dia memiliki ingatan yang baik. Setelah membacanya, dia berkata, Tuan Tang Agung, saya khawatir Anda perlu mencatat sendiri semua informasi tentang para gladiator jika Anda ingin terus bertaruh, atau Anda perlu menunggu dimulainya setiap pertandingan sebelum Anda menilai. Keputusan dan penilaian yang terburu-buru akan kurang menyeluruh jika tidak demikian. Tang Xiu mengangguk pelan sambil terus-menerus menganalisa catatan kemenangan kedua orang ini. Setelah lebih dari 10 menit, dia berkata, pasang taruhan untuk kemenangan gladiator dari Crystal Race itu. 100.000 kristal abadi semuanya ada padanya? Tenggorokan Dragon Broker mengering saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Benar, taruhan semua 100.000 kristal abadi. Tang Xiu membenarkan. Meskipun tahu bahwa Tang Xiu sangat kaya, Dragon Broker tidak menyangka bahwa dia akan menganggapnya enteng.
Dia pikir keputusan Tang Xiu untuk menaruh 100.000 kristal abadi pada gladiator Crystal Ray sama sekali bukan langkah yang bijaksana. Dia hanya mendengar catatan kinerja kedua petarung ini, demi Tuhan. Namun, dia tidak berani membujuk karena usahanya sebelumnya justru membuatnya tidak puas. Sambil menahan perasaan tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke loket kasir untuk memasang taruhan 100.000 kristal abadi. Perjudian besar ini sebenarnya didirikan dan dikelola oleh arena narapidana sendiri. Terlepas dari menang atau kalahnya para penjudi, arena narapidana adalah pemenang sebenarnya. Namun, yang kalah akan kehilangan semua uang yang mereka pertaruhkan, sedangkan yang menang akan menggandakan uang mereka sesuai dengan jumlah taruhan mereka. Misalnya, dalam kasus Tang Xiu, ia akan mendapatkan 100.000 kristal abadi jika ia akhirnya memenangkan taruhan. Tak lama kemudian, pialang naga kembali ke Tang Xiu dengan token taruhan senilai 100.000 kristal abadi. Setelah memberikannya kepada Tang Xiu, dia berkata dengan hormat, "Tuan Tang Agung, Anda dapat pergi ke loket kasir untuk menukar token menjadi kristal abadi jika Anda akhirnya menang. Selain itu, kita masih punya waktu 1 jam lagi sebelum pertandingan dimulai. Apakah Anda ingin saya melihat informasi mengenai kedua gladiator ini lagi?" Tang Xiu memikirkannya sejenak sebelum dia berdiri dan berkata, "Melihatnya kedengarannya bagus, lebih baik daripada membuang-buang waktu di sini." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan auditorium. Namun, dia tidak langsung menuju ke kandang dua petarung deathmatch, tetapi mulai dari ujung barisan dan terus membaca informasi di setiap kandang. Hanya butuh waktu setengah jam baginya untuk melihat hampir 100 petarung deathmatch dan membaca semua informasi mereka. "Tuan Tang Agung, pertarungan maut baru saja dimulai, bukankah kita perlu kembali ke auditorium?" Dragon Broker benar-benar tidak dapat memahami pikiran Tang Xiu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan berbisik, "Baiklah, aku akan membaca semua informasi tentang petarung deathmatch ini, sebelum menikmati pertandingan di auditorium." Tang Xiu berkata dengan ringan. "Tapi kamu bisa kembali ke auditorium untuk menonton pertandingan sendiri jika kamu merasa bosan mengikutiku." Remaja itu memikirkannya dan akhirnya berkata dengan jujur, "Aku akan tinggal bersamamu, Tuan Tang Agung. Kalau kau bertemu dengan petarung deathmatch yang kau sukai, aku bisa mencarimu jika kau ingin membelinya." "Baiklah," Tang Xiu hanya menjawab dengan santai dan terus melangkah maju. Ada lebih dari 200 petarung deathmatch di dalam sel. Pertandingan antara ahli Crystal Race melawan ahli Featherkin berakhir dengan yang pertama sebagai pemenang ketika Tang Xiu datang untuk melihat sel ke-140. "Kita menang." Dragon Broker begitu gembira hingga tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia bukan orang yang berjudi, betapa mudahnya bagi Tang Xiu untuk memenangkan 100.000 kristal abadi benar-benar telah membuka matanya. Ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan lebih banyak hadiah dari Tang Xiu jika Tang Xiu memenangkan lebih banyak kristal abadi pada akhirnya. Tang Xiu sendiri tampaknya tidak mendengar seruan remaja itu. Saat ini, dia sedang berdiri di depan kandang besi raksasa, menatap seorang wanita kucing kurus kering dan berlumuran darah di dalamnya. Wanita kucing itu sangat cantik. Kecuali beberapa garis horizontal di pipinya, ekornya cukup panjang dan jelas telah dipotong oleh seseorang sementara fitur lainnya tidak berbeda dengan manusia. Para petarung deathmatch lainnya selalu menunjukkan ekspresi ganas atau menyeramkan setiap kali Tang Xiu mendekati mereka, kecuali kucing betina ini. Ekspresi dan matanya tampak kusam dan acuh tak acuh meskipun dia menyadari bahwa banyak orang berkerumun di luar untuk melihatnya. "Mengapa aku merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya?" Tang Xiu mengerutkan kening dalam-dalam dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Dia merasakan semacam keakraban dengan kucing betina ini saat melihatnya seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia terus memutar ingatannya untuk mengingat siapa dia tetapi tidak dapat mengingat siapapun. "Kitty," berdiri dan berputarlah beberapa kali. Tang Xiu tiba-tiba berkata, ekspresi cemas terpancar di mata kucing betina yang tak bernyawa itu. Setelah menoleh untuk melihat Tang Xiu, dia tampak sedikit terkejut dan mengedipkan matanya yang biru pucat. Namun, dia tiba-tiba berlari ke arah Tang Xiu dengan kecepatan kilat. Tangannya mencengkeram jeruji besi kandang dan menatap Tang Xiu sambil mengendus dengan kuat untuk mencium sesuatu. Setengah jam kemudian, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia melonggarkan pegangannya pada jeruji kandang.
Berjalan sempoyongan ke belakang, dia kemudian terkulai di lantai. Suasana hati yang mengejutkan yang dialaminya membuatnya kehilangan akal sehat dan hanya duduk tak bernyawa di sana meskipun dia telah berkultivasi di tahap surgawi abadi. Kamu? Suaranya agak serak seolah-olah tenggorokannya terluka parah. Dia menelan kembali sisa kata-kata yang hendak diucapkannya setelah mengucapkan sepatah kata. Air mata kristal menetes dan menutupi matanya yang terkejut. Di bawah tatapan Tang Xiu, dia perlahan berbaring ke samping dan tetesan air matanya yang besar jatuh sementara jari-jarinya yang berlumuran darah dengan lembut melengkung ke atas, membuat gerakan menggaruk. Totoro? Tubuh Tang Xiu bergetar dan ekspresi tidak percaya terpampang di wajahnya. Dengan jantung yang berdebar-debar, dia menatap kosong ke arah wanita kucing yang terus melakukan gerakan yang sama. Tunjukkan perutmu, kata Tang Xiu dengan suara berat setelah menarik napas dalam-dalam. Kucing betina itu perlahan bangkit dan dengan lembut mengangkat pakaian atasnya yang compang-camping. Bekas luka yang mengejutkan terlihat oleh Tang Xiu, dan dia dengan tajam melihat garis hitam samar-samar terlihat dari perut kucing betina yang terluka itu. Pada saat ini, Tang Xiu mengepalkan tinjunya erat-erat. Tatapan matanya seolah mampu membunuh saat dia beralih ke Dragon Broker dan berkata dengan suara berat. Aku menginginkannya. Beritahu orang yang bertanggung jawab atas arena narapidana ini bahwa aku akan membelinya berapapun harganya. Remaja itu tidak menyadari situasi aneh yang baru saja terjadi antara Tang Xiu dan wanita kucing itu karena dia masih gembira karena Tang Xiu memenangkan 100.000 kristal abadi. Namun, dia segera memperhatikan wanita kucing itu setelah mendengar perintah Tang Xiu dan kemudian menurutinya sebelum berlari menuju kasir. Setengah jam kemudian, anak lelaki itu kembali bersama seorang lelaki tua berjanggut kambing jantan yang mengenakan jubah keabu-abuan. Saya mendengar bahwa rekan abadi ingin membeli petarung deathmatch ini. Benarkah itu? Lelaki tua itu tersenyum ramah dan membelai jenggot kambingnya sambil berbicara. Apakah harganya sesuai dengan label harga ini? Tanya Tang Xiu. Benar sekali, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Kamu bisa membeli petarung deathmatch ini seharga 420.000 kristal abadi. Tang Xiu menyerahkan token taruhan kepadanya dan kemudian mengeluarkan 220.000 kristal abadi dari cincin spasialnya. Setelah memindahkannya ke cincin lain, dia menyerahkannya kepada lelaki tua itu dan berkata, "Ini adalah 420.000 kristal abadi. Dia milikku." Lelaki tua itu tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah kunci berbentuk aneh dan membuka rantai yang melilit sangkar besi itu. Ia kemudian memberikan sebuah token giok kepada Tang Xiu dan berkata, "Hidup dan esensi jiwanya ada di dalam token ini. Mulai sekarang, hidupnya ada di tanganmu." Tang Xiu melambaikan tangannya dan melihat lelaki tua itu pergi. Gumpalan api sejati kemudian muncul di telapak tangannya dan langsung membakar token giok itu. Namun, ia dengan cepat mengambil gumpalan esensi jiwa yang transparan dari wanita kucing itu dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya. Tuan Tang Agung. Dragon Broker merasa ngeri seolah-olah dia baru saja melihat hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Dia tahu bahwa setiap petarung deathmatch adalah karakter yang sangat kejam. Kecuali jika sumber kehidupan dan esensi jiwa mereka terkendali, nasib buruk akan menimpa tuan mereka jika mereka memiliki niat untuk menyakiti atau membunuh tuan mereka. Tang Xiu mengeluarkan 20 kristal abadi, menyerahkannya kepada bocah itu dan berkata, "Kamu tidak perlu mengikutiku lagi mulai sekarang, jadi ambillah kristal abadi ini. Jangan pernah menunjukkan dirimu di hadapanku jika aku tidak berinisiatif untuk menemukanmu." Dragon Broker menggigil dalam hati dan ragu sejenak. Dengan sedikit wajah menyesal, dia menerima 20 kristal abadi dan pergi dengan sangat cepat. Tang Xiu kemudian mengeluarkan jubah lengkap dari cincin spasialnya dan kemudian datang ke wanita kucing itu, menutupi tubuhnya sendiri dan kemudian berkata dengan lembut, "Kamu telah menderita." Butiran air mata mengalir dari mata wanita kucing itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan memeluk Tang Xiu dengan lembut dan tidak membiarkannya pergi untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, Tang Xiu menepuk bahunya pelan lalu mengeluarkan ramuan musim semi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, sambil berkata, "Ikuti aku, kami akan tinggal di sini selama beberapa hari sebelum mengantarmu pulang." Bab 1296 Persiapan Perjalanan Pulang. Mengenai nama yang diciptakan untuk jenisnya, jenis wanita kucing itu bernama Totoro atau Chinchilla. Namun, itu bukan jenis makhluk seperti hewan pengerat di bumi.
Dia adalah keturunan ras naga dan kucing dan memiliki garis keturunan naga dan kucing. Sejauh yang diketahui Tang Xiu, jumlah kucing naga di seluruh dunia abadi sama sekali tidak lebih dari 3 digit. Dulu kala, dia juga memiliki Dragon Felin melalui semacam takdir dan anugerah abadi. Kitty dengan lembut meraih lengan Tang Xiu dengan tatapan memohon dan berkata, "Tuan, bisakah Anda juga membeli raging lain Dai Break? Dia pernah menyelamatkanku dan terus menyelamatkanku di penjara arena narapidana dengan sengaja." Fajar singa yang mengamuk, Tang Xiu mengangguk pada permohonannya dan berkata, "Ikuti aku." Sepanjang perjalanan, Tang Xiu mengamati ratusan petarung deathmatch yang tersisa dan membaca informasi mereka sebelum akhirnya dia sampai pada seorang manusia singa berjanggut dengan tubuh berbulu keemasan. Manusia singa itu tidak menunjukkan gerakan mengancam apapun terhadap Tang Xiu, tetapi malah tersenyum ketika dia melihat Kitty di samping Tang Xiu. 1,2 juta kristal abadi, dia seorang dewa abadi yang mendalam? Setelah membaca catatannya, Tang Xiu sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tenang, "Tunggu di sini, aku akan mengantarmu juga." Setelah mengatakan itu, dia membawa gadis kucing itu kembali ke auditorium. Saat pertandingan baru akan dimulai, Tang Xiu mengeluarkan 100.000 kristal abadi dan memberikannya kepada gadis kucing itu dan berkata, "Bertaruhlah untuk kemenangan pria besar itu." "Oke." Kitty pergi sebentar lalu segera kembali ke Tang Xiu dan menyerahkan token senilai 100.000 kristal abadi. "Pegang saja," kata Tang Xiu dengan tenang. Pertandingan berakhir dengan cepat karena dimulai dengan Hulk sebagai pemenangnya. Dalam 2 hari berikutnya, Tang Xiu bertaruh sebanyak 6 kali. Jumlah awal 100.000 kristal abadi terus berlipat ganda hingga jumlahnya mencapai 6,4 juta kristal abadi. Ini seharusnya cukup. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu kembali ke kandang besi tempat manusia singa dikurung. Ia lalu membayar 1,2 juta kristal abadi kepada manajer penjara arena narapidana untuk membeli manusia singa. Saat manajer tua itu pergi, Tang Xiu menatap lagi ke arah manusia singa dan berkata dengan serius, "Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Pertama, aku akan mengembalikan token kehidupanmu dan kau boleh pergi jika kau menginginkannya. Kedua, kau ikut aku nanti, tetapi aku harus menjelaskan kepadamu bahwa aku akan mengambil token kehidupanmu. Buatlah pilihanmu di sini dan sekarang." Si manusia singa berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan suara yang dalam, "Cepat atau lambat aku akan menemui ajalku di sini jika kau tidak menyelamatkanku. Hidupku adalah milikmu karena kau adalah dermawanku. Aku ingin pergi sekarang, tetapi aku akan membayar kembali 10 atau bahkan 100 kali lipat atas kebaikan yang kau berikan kepadaku di masa depan." Tang Xiu memberinya token kehidupannya dan berkata dengan enteng, "Setiap orang punya keinginan dan tujuannya sendiri. Kamu memilih untuk pergi, jadi aku tidak akan memaksamu untuk mengikutiku. Lagi pula, aku tidak butuh kamu untuk membayarnya." Si manusia singa tidak berbicara lagi dan hanya menerima token kehidupannya. Ia memberi hormat pada Tang Xiu dan kemudian pergi dengan cepat. Ia tidak bertanya mengapa Tang Xiu menyelamatkannya, tetapi ia samar-samar dapat menebak bahwa itu mungkin permintaan kepada kucing itu. Singkatnya, ia bersumpah untuk mengingat kebaikan hati ini di dalam hatinya dan akan mencari dermawan ini setelah menyelesaikan masalah penting yang harus ia tangani. Melihat punggungnya menghilang di kejauhan, Tang Xiu kemudian beralih ke Kitty. Takdir mempertemukan mereka di sini dan Tang Xiu memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan banyak hal kali ini dan tidak punya rencana untuk mendapatkan lebih banyak kristal abadi di tempat ini lagi. Dia tidak berani menjamin 100% bahwa dia bisa menang setiap kali berjudi. Tidak peduli seberapa kecil peluang seperti itu mungkin terjadi, satu kesalahan saja sudah cukup untuk kehilangan semua yang telah dia dapatkan. Tak lama kemudian, Tang Xiu membawa Kitty ke sekte perajin Aurelian. Setelah keduanya memasuki gua lava, Tang Xiu bertanya, "Kitty, saat aku pergi ke dunia abadi, kamu belum bisa berubah bentuk. Aku tahu beberapa hal yang terjadi di dunia abadi kemudian, tetapi aku hanya tahu beberapa hal. Ceritakan apa yang telah kamu alami." Kitty menjawab, "Tuan, kudengar kau gagal dalam kesengsaraan ilahi. Setelah itu, kedua temanmu menduduki kediaman kami dan bahkan mengirim sejumlah besar ahli untuk membunuh, membakar, dan menjarahnya.
Aku tidak memiliki kemampuan untuk berubah bentuk sebelumnya, jadi aku terhindar dari bencana itu. Aku mengembara kemana-mana selama 800 tahun, tetapi kemudian mengalami kecelakaan. Aku ditangkap dan sumber kehidupan dan esensi jiwaku diserap sebelum aku dikirim ke penjara arena narapidana kota. Karena kebangkitan garis keturunan nagaku, aku kemudian dikirim ke pertandingan dan mengalahkan lawan-lawanku berkali-kali untuk bertahan hidup. Kemudian, seorang abadi tertentu dari penjara arena narapidana melihat bahwa aku dapat maju menjadi binatang ajaib tingkat abadi. Setelah itu, aku terus bertarung dalam pertandingan arena narapidana. Seringkali aku pikir aku akan mati, tetapi aku tidak pernah berpikir aku akan mampu bertahan hidup pada akhirnya. Aku selalu berpikir, aku akan bertemu denganmu lagi. Kilatan dingin melintas di mata Tang Xiu dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Siapa yang menangkapmu dan menyerap sumber kehidupan dan esensi jiwamu? Dia serigala rakus, dewa abadi yang hina dan tak tahu malu. Jawab Kitty, di mana dia? Aku tidak tahu. Kitty menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berada di penjara arena narapidana selama lebih dari 300 tahun dan harus melalui ratusan pertarungan sampai mati. Kemudian, ku dengar dia suka menangkap beberapa orang lemah dan menjualnya ke penjara arena narapidana secara diam-diam. Dia tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan salah satu eksekutif penjara arena narapidana. Kamu sama sekali tidak tahu tentang latar belakangnya? Tang Xiu bertanya lagi, Kitty menggelengkan kepalanya lagi. Namun, tiba-tiba dia mengangguk dan berkata, dia tampaknya adalah murid dari sekte besar, Master. Namun, saya tidak tahu nama sektenya. Tang Xiu menepuk bahunya dan berkata pelan, jika suatu hari aku bisa kembali ke puncak, aku pasti akan menugaskan beberapa orang untuk menemukannya dan memberikannya kepadamu saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih, Guru. Kitty memeluk Tang Xiu setelah mengatakan ini dan menempelkan wajah mungilnya yang cantik di dada Tang Xiu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dada ini adalah tempat terhangat dan teraman di seluruh dunia abadi. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, di mana Nyonya? Saya sudah bertanya-tanya tentang Nyonya berkali-kali, tetapi saya tidak pernah bisa mendapatkan kabar apapun tentangnya. Ekspresi Tang Xiu berubah dingin dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Dia bukan lagi Nyonyamu karena dia tidak lagi memiliki hubungan sedikit pun denganku. Ingat, bunuh dia secara langsung jika dia memprovokasimu saat kamu bertemu dengannya di masa mendatang. Kamu tidak perlu mengganggunya jika dia tidak memprovokasimu. Kenapa? Tanya Kitty dengan wajah bingung. Jangan tanya kenapa. Ingat saja apa yang kukatakan, kata Tang Xiu pelan. Setelah itu, Tang Xiu tidak mau mengobrol lagi dengan Kitty. Setelah mengeluarkan kuali pemakan jiwa Dewa Iblis, ia mulai mengabdikan dirinya untuk memurnikan. Karena semua bahan pemurnian yang dibutuhkan untuk membuat pakaian karang versi color telah disiapkan, Tang Xiu memurnikan total 20 pakaian karang versi color bermutu tinggi sekaligus. Beberapa bulan kemudian, ketika Tang Xiu meninggalkan gua lava, dia melihat Guyan Er duduk bersila di luar. Setelah menanyainya, dia kemudian mengetahui bahwa keempat leluhur dari sekte Aurelian Artificer dan Guyan Er telah sepenuhnya memusnahkan klan Clearwater. Hanya satu dari keempat leluhur sekte ini yang terluka, sedangkan sisanya keluar tanpa cedera. Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka klan Clearwater memiliki kekayaan sebanyak itu, Tuan. Setelah menghitung semua kekayaan klan ini, semuanya dapat ditukar dengan 230.000 kristal abadi. Namun, aku memberikan semuanya kepada sekte perajin Aurelian sesuai instruksimu sebagai ganti senjata yang nilainya setara dengan kekayaan itu. Pungkas Guyan Er sambil tersenyum. Kekaisaran Tang besar kita kekurangan semua jenis sumber daya kultivasi saat ini, terutama senjata. Tang Xiu mengangguk dan melanjutkan. Kita akan membutuhkan sumber daya yang sangat banyak untuk mendukung kita karena kita akan merekrut pasukan dan mempersiapkan perang di masa depan. Aku pergi ke kota permintaan abadi ketika kamu menuju klan Clearwater dan mendapatkan cukup banyak dari perjalanan itu. Ah, benar. Apakah kamu sudah melihat Kitty? Bersambung ke episode 338. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.